Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gede Ngurah Wirasuta dengan NIM 1717051169. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses penelitian kuantitatif. Jadi dari bagan tersebut, setiap penelitian selalu berangkat dari suatu masalah. Namun, biasanya berbeda baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan, yang mana pertanyaan ini yang akan memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori dinamakan hipotesis. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Lalu dari hipotesis ini selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Lalu untuk selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data, yang mana pada pengumpulan data ini dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud menggunakan generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random sampling. Lalu selanjutnya itu ada meneliti, adalah mencari data yang teliti atau akurat. Itu peneliti perlu menggunakan instrumen penelitian. Dalam ilmu alam, teknik, dan ilmu empiris, seperti contoh instrumen penelitian seperti termometer untuk mengukur suhu tubuh sudah ada sehingga tidak perlu membuat instrumen. Tetapi dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada sehingga peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen uji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk tes dan non-tes. Untuk instrumen yang berbentuk non-tes dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi, dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Dan yang telah terkumpul dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan induktif. Statistik induktif dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametris. Peneliti menggunakan statistik induktif bila penelitian dilakukan pada sampel yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, diagram lingkaran, dan piktogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi, apabila terdapat 5 rumusan masalah, maka kesimpulannya pun juga ada 5 titik. Karena peneliti melakukan penelitian bertujuan dengan memecahkan masalah, maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran. Melalui saran-saran tersebut diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil dari penelitian.
Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, pengumpulan data, analisis data, atau rumusan masalah yang diajukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sumber masalah. Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan yaitu harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah adalah hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Namun jika itu sudah ditentukan, maka suatu penelitian tersebut akan segera dapat dilakukan. Menurut Stoner tahun 1982, ia mengemukakan bahwa masalah-masalah terdapat diketahui atau dicari apabila satu, yaitu terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, yaitu terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, yaitu adanya pengaduan. Dan yang keempat, itu adanya kompetisi. Contoh dari terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, yaitu misalkan saja kita melamar pekerjaan di suatu perusahaan yang memang di bidang kita, namun yang diterima oleh perusahaan tersebut adalah orang yang tidak sama sekali bisa dalam bidang tersebut atau tidak membidangi bidang tersebut, maka kejadian tersebut akan memunculkan suatu masalah. Yang kedua, yaitu terdapat penyimpangan antara apa yang telah dilakukan dengan direncanakan dengan kenyataan. Misalkan saja pada saat pilkada, caleg A merencanakan apa yang akan ia bangun pada saat pengurusannya, namun pada saat kepengurusannya tidak ada satupun yang direncanakan itu dapat terlaksana, maka di sana akan memunculkan suatu masalah atau pertanyaan oleh masyarakat. Yang ketiga, yaitu adanya pengaduan. Misalkan saja pada suatu swalayan menetapkan label harga itu tidak sesuai dengan apa yang mereka keluarkan di struk pembelanjaan, maka jika pelanggan mengadu ke swalayan tersebut, maka itu akan menimbulkan masalah juga. Dan yang keempat, yaitu adanya kompetisi. Misalkan perusahaan A dengan perusahaan B tidak dapat bersaing secara sehat, maka adanya kompetisi tersebut akan menyebabkan suatu masalah. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sedangkan rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data. Adapun bentuk-bentuk rumusan masalah dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu deskriptif, yang kedua yaitu komparatif, dan yang ketiga yaitu asosiatif. Deskriptif adalah berisi pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel. Jadi dalam penelitian ini, si peneliti tidak membandingkan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Jadi rumusan masalah ini yaitu membanding-bandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Yang ketiga yaitu asosiatif, yaitu rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Di dalam rumusan masalah asosiatif terdapat tiga bentuk hubungan. Yang pertama yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Yang kedua yaitu hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, di mana independen mempengaruhi dan dependen dipengaruhi. Yang ketiga yaitu hubungan interaktif, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Baik, di sini saya Widya Kumalasari, saya akan mempresentasikan tentang variabel penelitian. Variabel penelitian menurut secara teoritis adalah didefinisikan sebagai alat atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lainnya atau satu objek dengan objek yang lainnya menurut Hartz dan Fardy tahun 1981. Di dalam variabel penelitian ini terdapat 5 variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen ini disebut juga dengan variabel bebas, yaitu variabel yang merupakan yang dipengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terkait. Yang kedua adalah variabel dependen. Variabel dependen ini bisa disebut dengan variabel output atau variabel terkait. Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atas yang mengakibatkan karena terjadinya variabel bebas. Yang ketiga
adalah variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi dalam artian memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat adalah variabel intervening. Dalam hal ini, variabel intervening adalah merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel independen dengan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Yang terakhir adalah variabel kontrol, di mana pada variabel ini variabel dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak teliti. Variabel kontrol seiring digunakan oleh penelitian bila akan melakukan penelitian yang bersifat membantu. Pemain Mega Putri 17-17-05-13-24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Di dalam paradigma penelitian kuantitatif terdapat bentuk-bentuk atau model penelitian. Yang pertama yaitu paradigma sederhana. Paradigma ini terdiri dari satu variabel independen dan dependen. Contohnya, X adalah bauran pemasaran dan Y adalah kepuasan pelanggan. Maka rumusan masalah yang diambil yaitu apakah ada hubungan antara bauran pemasaran dengan kepuasan pelanggan. Teori yang digunakan ada dua, yaitu teori tentang bauran pemasaran dan kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu paradigma sederhana berurutan. Paradigma ini terdiri dari lebih dari dua variabel namun mempunyai hubungan yang sama. Contohnya, X1 adalah kualitas pelayanan, Y2 adalah X2 adalah kepuasan pelanggan, X3 adalah loyalitas pelanggan, dan Y adalah omset penjualan. Maka teori yang diambil yaitu teori tentang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan omset penjualan. Masalah yang ditentukan yaitu apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, apakah loyalitas pelanggan mempunyai hubungan terhadap omset penjualan. Yang ketiga yaitu paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Paradigma ini mempunyai dua variabel dependen dan satu independen. Dalam paradigma ini terdiri dari 3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan masalah asosiatif. Contohnya, X1 adalah kompensasi, X2 adalah lingkungan kerja non-fiksi, dan Y adalah disiplin kerja, di mana teori yang digunakan yaitu teori tentang kompensasi, lingkungan kerja non-fiksi, dan disiplin kerja. Rumusan masalah yang diambil yaitu apakah hubungan antara pemberian kompensasi terhadap lingkungan kerja non-fiksi, apakah adalah lingkungan kerja non-fiksi mempunyai hubungan terhadap disiplin kerja. Yang keempat yaitu paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Paradigma ini mempunyai 3 variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Di mana X1 adalah sistem penggajian, X2 adalah jenjang karir, S3 adalah kualitas kerja, dan Y adalah prestasi kerja. Teori yang digunakan yaitu sistem pengkajian, teori jenjang karir, fasilitas kerja, dan prestasi kerja. Yang kelima yaitu paradigma ganda dengan 2 variabel. Paradigma ganda dengan 2 variabel ini menentukan nilai besarnya hubungan atau pengaruh antara X dengan Y1 dan X dengan Y2. Digunakan untuk melihat besaran nilai korelasi sederhana. Contohnya, X adalah tingkat pendidikan, Y1 wawasan bisnis, dan Y2 adalah keberhasilan usaha. Teori yang digunakan yaitu teori tentang tingkat pendidikan, wawasan bisnis, dan keberhasilan usaha. Rumusan masalah yang diambil yaitu apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan wawasan bisnis, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan keberhasilan usaha. Yang keenam yaitu paradigma ganda dengan 2 variabel dependen dan 2 variabel independen.
Dalam paradigma ini terdapat dua variabel independen yaitu X1 dan X2 dan dua variabel dependen yaitu Y1 dan Y2. Contohnya, terdapat 4 rumusan masalah yang diambil dan 6 variabel yang dipengaruhi. Contohnya yaitu X1 adalah bagaimana pelayanan kerja, X2 adalah sistem penjualan, Y1 adalah pelanggan, dan Y2 adalah komplain dari pelanggan. Maka landasan teori yang digunakan yaitu tentang pelayanan, sistem penjualan, pelanggan, dan komplain pelanggan. Yang ketujuh yaitu paradigma jalur. Paradigma ini terdiri dari 4 rumusan masalah deskriptif dan 6 rumusan masalah asosiatif. Dinamakan paradigma jalur karena terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara X3. Dengan adanya variabel ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apakah dalam mencapai sasaran akhir harus melewati variabel antara langsung dengan kesasaran akhir. Contohnya, X1 adalah kedisiplinan, X2 adalah tingkah laku, X3 adalah jiwa kepemimpinan, dan Y adalah pemimpin yang baik. Maka rumusan masalahnya yaitu apakah ada hubungan antara kedisiplinan dengan tingkah laku, apakah ada hubungan kedisiplinan dengan jiwa kepemimpinan, dan apakah ada hubungan antara tingkah laku dengan jiwa kepemimpinan. Teori yang diambil adalah teori tentang kedisiplinan, tingkah laku, jiwa kepemimpinan, dan pemimpin. Sekian pemaparan dari saya tentang bentuk-bentuk paradigma penelitian kuantitatif. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Koma Ageng Simanjaya dengan NIM 1717051387. Di sini saya selaku penyaji terakhir akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara untuk menemukan suatu masalah, yaitu dengan menggunakan dua metode pendekatan, ada pendekatan formal dan pendekatan informal, di mana pendekatan formal ini memiliki 6 metode. Yang pertama ada analog method atau metode analog. Metode ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menentukan masalah penelitian pada bidang yang lain yang terkait. Kemudian yang kedua ada metode renovasi atau renovation method, di mana metode ini masalah penelitian dapat ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga ada metode dialektis. Metode ini menentukan masalah penelitian dengan mengajukan usulan pengembangan terhadap teori atau metode yang telah ada. Fokus masalah yang diteliti adalah penerapan teori atau metode alternatif. Yang keempat yaitu ada metode morfologi atau morfologi method, di mana metode ini merupakan metode formal yang digunakan untuk menemukan masalah penelitian dengan menganalisis berbagai kemungkinan kombinasi bidang masalah penelitian yang saling berhubungan dengan bentuk matriks. Kemudian yang kelima itu ada metode dekomposisi atau decomposition method. Berdasarkan metode ini, masalah penelitian ditentukan dengan cara membagi masalah ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik. Peneliti dapat meneliti atau memilih masalah penelitian berdasarkan pada elemen-elemen tertentu. Kemudian yang keenam ada metode agregasi. Metode ini merupakan kebalikan dari metode dekomposisi, yaitu menggunakan hasil penelitian atau teori dari berbagai bidang penelitian yang berbeda untuk menentukan suatu masalah penelitian yang lebih kompleks. Lanjut ke pendekatan informal, yaitu di pendekatan informal ini ada 4 metode yang biasa digunakan untuk menemukan masalah penelitian. Nah, yang pertama itu ada metode perkiraan atau conjecture method. Metode menemukan masalah penelitian bisnis berdasarkan intuisi pembuat keputusan mengenai situasi tertentu yang diperkirakan mempunyai potensi masalah. Penentuan masalah
Dengan metode ini kurang didukung oleh bukti-bukti yang cukup karena hanya berdasarkan perkiraan pembuat keputusan. Lanjut yang kedua itu ada metode fenomenologi atau fenomenologi method. Metode ini menemukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian. Nah, di mana pengamatan terhadap fenomena kemungkinan dapat mengarahkan pada penyusunan suatu dugaan atau suatu hipotesis. Kemudian yang ketiga ada metode konsensus atau konsensus method. Ide masalah penelitian dapat ditemukan berdasarkan adanya konsumen atau konvensi dalam praktek bisnis. Konsensus atau konvensi merupakan kebiasaan yang dipraktekkan dalam bisnis yang tidak dilandasi oleh konsep atau teori yang baku. Kemudian yang terakhir itu ada metode pengalaman atau experience method. Masalah penelitian seperti yang telah disebut di muka di antaranya dapat ditemukan berdasarkan pengalaman perusahaan atau orang-orang yang berada di dalam suatu perusahaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk contoh kasusnya bisa dilihat di slide yang akan ditampilkan selanjutnya. Terima kasih.